6 harta karun dunia terkenal yang sampai saat ini belum ditemukan. 1. Tabut Suci. Tabut suci adalah benda bersejarah bangsa Israel, dan dianggap sebagai benda paling sakral di muka bumi. Keberadaan benda ini tertera di kitab suci. Dengan panjang 44 inci, lebar 26 inci dan tinggi 26 inci. Terbuat dari kayu akasia dilapisi emas di bagian luar dan dalamnya, serta dikelilingi oleh ukiran dari emas. Di ujung-ujungnya terdapat ukiran malaikat serubin atau cherub yang berhadap-hadapan, yang terbuat dari emas, dengan kepala menyembah dan sayap terbuka ke atas. Tabut suci ini digunakan untuk menyimpan benda keramat, termasuk 2 batu yang berisi 10 perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Baik tabut suci ataupun isinya nilainya tidak terhingga. Tadinya tabut suci ini diletakkan di Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel, yaitu di kuil Solomon atau Nabi Sulaiman. Di tahun 607 sebelum Masehi kota Yerusalem diserang oleh kaum Babilonia, 70 tahun kemudian bangsa Israel kembali untuk membangun kembali kota Yerusalem. Pada saat itulah baru diketahui bahwa tabut suci telah hilang. Sampai sekarang keberadaan tabut tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Banyak yang percaya bahwa tabut suci sesungguhnya disembunyikan oleh bangsa Yahudi karena takut direbut kembali oleh bangsa Babilonia. Namun ada juga yang percaya bahwa tabut suci sudah dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Ada juga yang percaya bahwa Tuhan sendirilah yang telah menyembunyikan tabut tersebut. The Ember Room digambarkan sebagai keajaiban dunia ke-8 oleh orang-orang yang pernah melihatnya. Ember Room merupakan harta karun paling unik di sepanjang sejarah. Merupakan sebuah ruangan berukuran 11 kaki persegi, terdiri dari panel-panel dinding berukuran besar yang bertatahkan beberapa ton batu ember yang luar biasa. Cermin-cermin besar yang di sisi-sisinya terdapat dedaunan yang terbuat dari emas, serta 4 buah mozaik Florentin yang luar biasa indahnya. Tersusun dalam 3 tingkat, ruangan tersebut bertatahkan permata-permata yang tak ternilai harganya. Di dalamnya tersimpan berbagai koleksi benda seni buatan Prusia dan Rusia yang paling berharga. Dibuat oleh Raja Friedrich I dari Prusia untuk diberikan kepada Tsar Rusia, Peter yang Agung pada tahun 1716. Ruangan ember terletak di Istana Catherine, dekat Saint Petersburg. Saat ini mungkin nilai dari ruangan ini lebih dari 142 juta dolar, sekitar lebih dari 1,5 triliun rupiah. Saat Hitler dengan Nazinya menyerang Rusia, penjaga ruangan ember was-was. Mereka mencoba untuk memindahkannya, namun dinding-dindingnya mulai hancur sehingga mustahil memindahkan dinding-dinding tersebut. Akhirnya mereka menutupinya dengan wallpaper. Usaha tersebut gagal untuk menyembunyikan ruangan ember. Saat Nazi meluluhlantakkan Leningrad, saat ini bernama Saint Petersburg pada bulan Oktober 1941, mereka merebutnya serta memindahkannya ke Istana Königsberg selama masa perang. Ketika Königsberg menyerah bulan April 1945, ruangan ember menghilang, dan sampai sekarang tidak pernah diketemukan kembali. Apakah sudah hancur oleh bom Soviet sendiri? Apakah tersembunyi di salah satu bunker yang terletak di luar kota? Tak ada yang tahu pasti mengenai nasib ruangan tersebut. Saat ini telah diciptakan replika dari ruangan ember yang dibuat dengan sangat teliti di Istana Catherine. 3. Blackbeard's Treasure atau harta karun jenggot hitam. Perompak termasyur, si jenggot hitam alias Blackbeard, sebenarnya hanya selama 2 tahun melanglang buana, tahun 1716 sampai tahun 1718. Namun selama masa itu konon dia telah mengumpulkan banyak sekali barang jarahan. Ketika Spanyol sedang sibuk mencari emas dan perak di kawasan Meksiko dan Amerika Selatan, Blackbeard dan komplotannya menunggu dengan sabar dan kemudian merompak kapal-kapal yang membawa emas dan perak tersebut. Di saat mereka kembali ke Spanyol,
Blackbeard dikenal sebagai perompak kejam yang pintar mengambil keuntungan. Wilayah operasinya ialah di sekitar Hindia Barat dan pantai Atlantis di Amerika Utara, dengan markas utamanya di Kepulauan Bahama dan Carolina Utara. Riwayatnya tamat di bulan November tahun 1718, saat Letnan Inggris Robert Maynard berhasil menangkapnya serta menggantungnya. Namun harta jarahannya tidak diketemukan hingga sekarang. Konon, kapalnya yang tenggelam, Queen Anne Revenge, telah diketemukan pada tahun 1996 di dekat Beaufort, Carolina Utara. Tapi di kapal tersebut tidak diketemukan harta karunnya. Banyak orang percaya bahwa harta karun si jenggot hitam ini tersembunyi di Kepulauan Karibia, Teluk Chesapeake, dan di gua-gua yang terdapat di Kepulauan Cayman. Empat Treasures of Lima atau Harta Karun Lima. Di tahun 1820, di Lima, ibu kota Peru, sedang terjadi perang revolusi. Untuk berjaga-jaga, pemerintah kota Lima memutuskan untuk memindahkan harta kekayaan kota tersebut ke Meksiko, supaya aman. Harta benda tersebut meliputi batu-batu permata berharga, tempat-tempat lilin dan 2 buah patung Maria sedang menggendong Yesus seukuran manusia. Secara keseluruhan, harta senilai 60 juta US dollar tersebut terbagi atas 11 kapal dan dikomandani oleh Kapten William Thompson, yang menahkodai kapal Mary Dear. Namun sayangnya pemerintah kota Lima tidak mengetahui bahwa William Thompson sejatinya adalah mantan perompak. Begitu harta benda itu sudah naik ke kapal, dia segera membunuh orang-orang Peruvian yang menjaga harta tersebut serta melemparkan tubuhnya ke laut. Lima, Pharaoh's Missing Treasures atau harta karun Firaun. Ketika tahun 1922, Howard Carter menemukan makam Tutankhamen di Lembah Para Raja, Valley of the Kings, Mesir. Dia terpesona oleh kemegahan artefak-artefak yang terdapat di makam Raja Muda tersebut. Di sekitar makam tersebut terdapat banyak sekali batu-batu permata serta artefak-artefak. Saking banyaknya, sampai-sampai Carter membutuhkan waktu 10 tahun untuk membuat katalognya. Namun, saat penggalian makam-makam Firaun lainnya di akhir abad ke-19 ditemukan kenyataan bahwa makam-makam tersebut dalam keadaan kosong. Hampir semua orang sudah tahu bahwa para perompak makam, untuk menyebutkan orang-orang yang mencuri harta benda di dalam makam, telah menjalankan aksinya selama berabad-abad yang lalu. Namun apabila mereka sampai menggasak habis harta para Firaun tersebut, maka hal itu sangat keterlaluan. Pertanyaan selanjutnya, di manakah harta para Firaun tersebut disembunyikan? Beberapa ahli percaya bahwa harta tersebut sebenarnya sengaja diambil oleh para pendeta yang melakukan pemakaman atas dinasti Raja-Raja Mesir yang ke-20 dan ke-21, tahun 425 sampai 343 sebelum Masehi, di Lembah Para Raja. Firaun-Firaun di masa itu konon tidak melarang untuk mengambil harta yang ada di makam nenek moyang mereka untuk digunakan kembali pada saat pemakaman mereka. Salah satu petinggi masa itu yang bernama Herihor menjadi contohnya. Herihor adalah seorang petugas mahkamah tinggi di zaman Ramses XI. Pada saat Ramses meninggal, Herihor merebut kekuasaan, kemudian kerajaan tersebut dibagi dua dengan menantunya, Piang. Herihor kemudian menempatkan dirinya sebagai penanggung jawab upacara pemakaman di Lembah Para Raja, sehingga dia punya banyak kesempatan untuk merampok makam raja-raja terdahulu. Makam Herihor sendiri sampai sekarang tidak diketemukan. Namun, para ahli yakin bahwa suatu ketika misteri hilangnya harta di makam para Firaun akan terkuak seiring dengan berjalannya waktu. Enam, Montezuma's Treasures atau harta karun Montezuma. Pembantaian atas suku Aztec di Meksiko yang dilakukan oleh orang-orang Spanyol menjadi perhatian di tanggal 1 Juli tahun 1520. Setelah membunuh Kaisar Montezuma, Hernando Cortés dan pasukannya dikepung oleh para ksatria Aztec yang marah, di ibu kota Tenochtitlan. Setelah pertempuran sengit selama beberapa hari, Cortés memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan harta Montezuma yang paling berharga lalu membawanya kabur.
Namun belum begitu jauh mereka melarikan diri, pasukan Aztec berhasil mengejarnya serta membantai pasukan Spanyol di Danau Texcoco. Sisa pasukan yang tersisa segera membuang harta rampasan mereka kemudian langsung kabur. Setahun kemudian Cortés datang lagi dengan pasukannya untuk mengambil kembali harta yang dulu gagal mereka rampas. Namun penduduk Tenochtitlan telah menyembunyikan harta tersebut, sehingga tumpukan emas, permata serta berbagai batu berharga tersebut tidak pernah diketemukan lagi hingga sekarang. Sampai sekarang para pencari harta karun masih sibuk mencari peninggalan suku Aztec tersebut di sekitar kota Tenochtitlan yang sekarang telah berganti nama menjadi Mexico City.